melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya mengenai sistem pelumasan. Jadi komponen-komponen sistem pelumasan kita ulang sekali lagi. Ada panci oli, oil can, atau yang biasa disebut dengan carter. Ya, seperti gambar contoh yang ada. Ini adalah gambar carter sebagai tempat penampungan oli. Selanjutnya ada pompa oli. Jadi pompa oli ini adalah alat untuk menghisap oli dari carter dan menyalurkan ke bagian-bagian yang perlu dilumasi. Filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat pada oli pelumas tersebut. Inilah gambar filter yang dilihat dari bagian bawah. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, oli pelumas tersebut masuk dari lubang-lubang yang ada di bagian luar. Selanjutnya, setelah difilter atau disaring, oli tersebut keluar melalui lubang yang bagian tengah. Jangan sampai terbalik pemahamannya, karena apabila dia masuk dari lubang bagian tengah dan keluar dari bagian lubang yang luar atau yang kecil-kecil, maka lapisan filter di bagian dalam atau elemen-elemen tersebut akan terikut keluar, dikarenakan elemen-elemen filter ini terbuat dari kertas atau sejenisnya. Kita lihat gambar berikutnya, ada dipstick oil atau stick oli. Stick oli ini atau dipstick oil ini untuk mengukur berapa jumlah oli yang terdapat di dalam mesin atau motor itu sendiri. Jadi kita mengetahui olinya masih cukup atau kurang. Batas maksimal dipstick oli ada full, bagian full, dan bagian low. Jadi di batas ini mesin masih layak untuk atau masih diizinkan untuk dinyalakan atau dihidupkan. Apabila oli sudah di bawah batas low, artinya mesin sudah tidak layak atau tidak dapat untuk dihidupkan atau difungsikan. Kita kembali ke pompa oli. Seperti pada gambar yang ada di depan kita sekarang, komponen-komponen dari pompa oli tersebut kita perhatikan bersama-sama. Bagian pertama ada bodi pompa oli. Selanjutnya ada can belah. Kita lihat di sini ada katup pembebas, ada pegas katup, ada penahan pegas. Untuk selanjutnya ada drive rotor, ada driven rotor, ada tutup rumah pompa oli, dan selanjutnya ada beberapa baut. Gambar titik-titik di sini menunjukkan urutan pemasangan dan letak daripada komponen-komponen tersebut. Pompa oli ini bergerak
maka yang bergerak tersebut adalah drive rotor atau nomor 6. Yang menggerakkan pompa oli tersebut adalah poros cam atau camshaft melalui poros distributor. Jadi poros distributor langsung nanti berhubungan ke poros daripada drive rotor. Berputarnya drive rotor melalui porosnya akan menggerakkan driven rotor. Berputarnya driven rotor, maka oli yang berada di karter akan terhisap dan disaring atau difilter pada bagian pertama yang sebelumnya telah kita informasikan terdapat screener. Melalui screener, oli pelumas disaring dan dihisap dan selanjutnya akan disalurkan melalui di samping sisi daripada bodi rumah pompa oli, dan selanjutnya akan diteruskan ke bagian-bagian mesin yang dilumasi. Apabila output atau pengeluaran daripada pompa oli tersebut melampaui kapasitas penekanan atau terdapat penyumbatan, maka katup pembebas akan terdorong karena mengalahkan tekanan pegas. Pegas tertahan oleh penahan pegas yang tahannya tersebut ditahan oleh pena belah. Maka katup pembebas akan terdorong dan oli tersebut keluar pada bagian bawah dan selanjutnya kembali ke karter. Dan hal tersebut akan terjadi apabila terjadi penyumbatan atau tekanan yang berlebihan daripada output oli. Kita lihat gambar konstruksi pompa yang berikutnya. Jadi, screener yang terletak di bagian bawah inilah pertama sekali yang menyaring oli. Selanjutnya, saringan ini atau tapisan oli menyaring oli tersebut masuk ke dalam pompa. Dikarenakan drive rotor berputar melalui porosnya yang digerakkan di bagian atas oleh poros distributor dan poros distributor digerakkan oleh camshaft, maka akan menggerakkan driven rotor. Jadi yang dijelaskan pada gambar ini adalah rotor. Berputarnya rotor akan mengisap oli yang disaring terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke bagian dalam rumah atau bodi pompa, dan oli tersebut akan keluar dari bahagian sisi rumah pompa tersebut untuk menyalurkan oli atau minyak pelumas tadi ke bagian-bagian mesin yang perlu dilumasi. Setelah pompa oli dibongkar dan dipasang, maka sebelum kita memasangnya ke mesin atau ke motor, pompa oli tersebut dapat kita uji di luar. Contohnya seperti pada gambar, kita letakkan suatu wadah dan kita isikan dengan oli pelumas. Poros pompa tersebut kita putarkan dengan sebilah obeng negatif, dan kita putar secara perlahan, maka oli tersebut yang ada di dalam wadah akan terhisap dan putaran porosnya mulai memberat karena ada hisapan atau tekanan, dan selanjutnya oli tersebut akan keluar dari bagian yang keluar. Inilah